Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang sakit anak-anak? Ada, Pak. Siapa yang sakit? Alhamdulillah Zafira Pak. Oh, apakah hari ini anak bahagia? Dikit Pak. Dikit, kenapa enggak bahagia Intan? Banyak masalah Pak. Oh, banyak masalah. Nanti kita cerita sharing-sharing ya. Iya Pak. Anak-anak. Siapa yang nanya nih? Iya, Pak. Kenapa kita harus melaksanakan bimbingan konseling sebelum melaksanakan ujian akhir semester? Agar kami lebih terarah Pak saat menjawab ujiannya Pak. Agar bisa terlaksana menjawab ujian. Ada yang lain? Mendapatkan motivasi. Mendapatkan motivasi. Ada yang lain lagi? Lebih semangat Pak. Oh, lebih semangat ya, betul. Dengan bimbingan konseling kita bisa mendapatkan motivasi belajar. Kita belajar kita bisa terarah harus kemana ya. Ya Pak. Nah, Izin. Gua dari mana Jua? Dari kamar mandi Pak. Dari silakan duduk Jua. Masih Bapak. Iya. Nah, Jua baru datang nih Kak. Bapak mau nanya sama Jua. Kenapa kita harus melaksanakan bimbingan konseling sebelum ujian akhir semester ini? Kenapa? Agar kita mendapatkan motivasi belajar. Ya. Ya, motivasi belajar. Ibaratnya kayak gini anak. Ini apa namanya? Ibu. Botol ini kosong atau berisi? Kosong. Botol ini ibaratkan diri kita, diri kalian. Terus ibarat ada air dimasukkanlah ke dalam botol ini penuh. Nah, kan? Dengan kita melaksanakan bimbingan konseling, air itu tadi diibaratkan sebuah masalah, problem. Nah, setelah itu dengan melaksanakan bimbingan konseling, airnya itu bakal berkurang setengah, bahkan mungkin bisa jadi habis. Nah, setelah itu, setelah kosong botol ini, apakah mudah apa sulit untuk menerima pelajaran? Mudah. Mudah, makanya itulah kita melaksanakan bimbingan konseling sebelum melaksanakan ujian akhir semester. Seperti sekolah kita lakukan melaksanakan bimbingan konseling 1 minggu sekali. Iya anak-anak, Bapak ingin nanya sama semuanya. Kapan waktu paling bagus untuk belajar? Malam Pak. Malam, Subuh. subuh, pagi setelah tahajud, Maghrib sampai jam 9. maghrib sampai jam 9. Ya betul semuanya. Semua yang dijawabkan oleh anak itu semuanya benar. Ini ada waktu cara kita memanage waktu agar pelajaran kita pelajari itu mendapatkan lebih mudah untuk diresapi. Yang pertama, dari sore itu kita itu cukup membaca, menulis kisi-kisi kalau tidak ada. Sore itu aja yang kita laksanakan. Agar kenapa? Ada yang tahu sini kenapa kita harus membaca aja? Biar otaknya beristirahat Pak. Ya, biar otak itu bukan beristirahat, biar otak kita itu melaksanakan pemanasan dulu sebelum belajar. Nah, kita memberi fresh untuk langsung belajar. Setelah malam, setelah isya, baru kita mulai belajar. Belajar sampai jam 10. Setelah jam 10 istirahat. Setelah itu subuh baru kita mengulang pelajaran dari sore tadi sampai malam hari tadi. Kenapa harus subuh untuk mengulang? Karena subuh itu balik untuk meningkatkan otak. Karena kita kan baru istirahat kan Pak. Ya. Jadi otak kita tuh masih bagus gitu Pak, masih cerah gitu untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kami pelajari saat malam hari dan sore hari tersebut Pak. Mengenai Pak, misalnya subuh mau gimana Pak? Nah, jangan sampai subuh kita terbang
Namun kita kan pasti melaksanakan sholat subuh Bapak Cina. Kalau lama bangun rezeki jatuh ayam. Juga mau jadi orang sukses apa enggak? Mau Pak. Nah, maka orang sukses itu bangunnya harus subuh. Nah, jadi kita boleh sebagai pelajar bangunnya subuh untuk mengulang pelajaran yang dilakukan sore dan sampai malam hari tadi. Nah, setelah itu, kenapa kita harus belajar sebelum ujian? Agar kami bisa menjawab soal-soal ujiannya dengan benar Pak. Karena kalau nggak belajar ya kami nggak bisa menjawab soalnya, salah dong. Ya betul, ada yang lain? Biar dapat nilai 100. Yang lain? Biar juara 1. Ya benar, semua yang dia pernah semuanya benar. Nah, belajar kenapa kita harus belajar? Kunci yang pertama alasan kita harus belajar itu kita bisa menanamkan kepercayaan diri kita untuk menjawab soal yang telah diberikan oleh guru. Nah, jika seandainya kita nggak belajar nih, apakah kita yakin dan percaya nggak bisa menjawab soal yang telah diberikan oleh guru? Tidak. Dengan kita belajar, dengan kita membuat kisi-kisi, menghafal, maka kita bakal menanamkan kepercayaan diri kita untuk menjawab soal kita ini yang telah diberikan oleh guru. Nah, kalau udah kita bisa menjawab semuanya nih, apakah anak kita ini tidak? Kalau anak ke depannya bakal mendapat kaki 1? Percaya kan? Bisa nggak? Yakin nggak? Kalau udah menjawab semuanya ini, nilainya dapat 100? Yakin. Nah, maka untuk menanam keyakinan itulah kita kuncinya harus belajar. Betul apa enggak? Nah, udah sekarang Bapak kasih waktu anak 2 menit untuk mendiskusikan inti-inti pokok yang telah Bapak sampaikan sebelumnya sampai di titik ini. Bisa? Ya, 2 menit. Membuat jadwal keseharian kalian atau membuat apa sih tujuan kalian dalam sekolah ini, apa sih tujuan kalian di kelas ini, untuk apa kalian bersekolah, mengapa kalian harus sekolah. Nah, jadi anak-anak itu semua mau milih yang mana antara 2 tadi? Tujuannya aja Bu. Tujuan. Kenapa tujuan? Karena biar tahu tujuan kami sekolah ini bukan ada tujuan kami sini Bu. Semangat terus. Iya pasti. Baik. Ada yang bawa kertas, buku, pensil? Ini Bu. Tapi kalau kertas bawa buku apa? Ada bawa pensil pena? Nah, sekarang buat nama ya, nama kelas. Nama profesor. Najwa penanya terbalik ya kan? Iya Bu. Najwa, baik-baik dua. Cepat ya tulisnya. Ya Bu. Selesai Bu. Namanya siapa kan namanya? Asbi Ausodikin Bu. Kelas berapa Asbi? Saya kelas 6. Apa tujuan sekolah Dia ini? dapat uang 10.000 Bu. Biar kami marahin mak, biar jadi sukses Bu. Biar jadi wartawan Bu. Amin Asbi. Pintar Asbi ya. Najwa berapa dua? Menontek Bu. Ada. Tujuan saya Bu, belajar pendidikan Bu yang baik di sini Bu. Masya Allah, pintar ya. Banggakan orang tua saya Bu. Terus saya mau jadi juara Bu. Amin. Dua pintar juga. Hanifah so berapa tuh nak tujuannya? Biar bisa kuliah di UI Bu. Ada Hanifah, apa lagi Hanifah? Biar dapat uang Bu, dan itu juga Agustus Bu kalau dapat juara. Amin. Apalagi tujuannya nak? Satu lagi. Lagi biar dapat uang Bu. Itu 10.000 per hari. Uang jajan. Habis Wah, itu berarti- biar nggak dikeluarin dari kakak Bu, itu suruh kakak Bu. Oh, berarti dia sekolah itu jadi supaya ada uang aja Bu. Tujuan kita yang di sekolah ini untuk belajar agar anak yang di sekolahnya ini lebih pintar, lebih cerdas. Jadi kita di sekolah ini bukan hanya untuk mendapatkan uang jajan ya, Pak.
Di sekolah ini adik bisa mendapat apa aja selain uang jajan? Pelajaran, motivasi, ilmu, bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa berinteraksi dengan guru. Nah, jadi di kelas ini kita harus belajar dengan giat, harus lebih terarah ya nak pelajarannya, dan kalian semua harus tahu nih tujuan dalam sekolahnya apa. Karena kalau kita nggak tahu tujuan, kita nggak punya jalan. main itu. Asli bikin apa uang jajan nak? Nah kan masuk sekolah tuh apa juga nggak dapat uang jajan. Bercair bu, Siapa yang mau cair? uangnya bukan Iya asli. Jadi anak-anak ibu semua harus rajin belajarnya ya nak, biar membanggakan orang tuanya. Kasihan orang tuanya udah capek-capek nyari duit buat kalian sekolah. Dan swasta ini semua ini duitnya besar SPP-nya loh. Jadi kalau kalian belajar dengan baik, dengan giat, kalian bisa mendapatkan hasil belajar yang sesuai, yang disukai orang tua kalian. Pasti kalian dapat hadiah nanti dalam hidup kalian. Ya. Siap bu. Ya nak ibu. Baik, di sini ibu ingin menanyakan nih, kemarin kan kita sudah belajar bimbingan konseling dengan Bapak Sodikin kan, Pak Asdi. Nah, ibu ingin bertanya nih, dari pelajaran Bapak Asdi apa yang anak-anak bisa dapatkan kemarin? Ibu tunjuk, ya, biar kalian ingat. Hanifah. Biar ini bu, biar apa pelajar kita bisa belajar lebih terarah lagi. Pintar Hanifah 100. Ya Asdi, apa nih? dia bisa punya waktu ibu, Biar apa sih? bisa menjadi waktu. Iya pintar Asdi. 2 apa namanya? Lebih bermotivasi. Iya motivasi bu. Iya pintar. Kayaknya ini semuanya pintar ya. Amin bu. Amin kali bu. Jadi gunanya BK di sekolah kita itu, jika kalian mempunyai masalah di rumah, di sekolah, dengan teman, dengan keluarga, cerita aja sama ibu atau sama Pak Asdi. Jadi kalian gak terpengaruh dalam belajar, jadi kalian lebih plong, anak-anak juga lebih, ada teman ceritaku gitu. Jadi kalian ya Tapi kalau misalnya kami dan cerita sama teman kami, apakah kami harus cerita sama enggak juga, tergantung anak-anak semuanya. Kalau anak-anak lebih nyaman untuk cerita dengan teman, nggak apa-apa. Asal kita tuh kalau ada masalah kita cerita dengan seseorang. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri bisa sakit, bisa sakit kejiwaan, bisa sakit saraf otak juga. Karena manusia ini adalah manusia yang membutuhkan satu sama lain. Kita tuh bagaimanapun dari manapun kita tetap membutuhkan orang juga, kita nggak bisa berdiri sendiri ya juga. Iya. Jadi ibu ingin bertanya, dari yang ibu jelaskan sama yang Bapak Asdi jelaskan, siapa yang bisa menyimpul? Angkat tangan deh. Ya bu, Iya, siapa Asdi? dari materi yang Bapak menyampaikan. Gak dengar ibu Asdi. Oh, dari materi yang Bapak disampaikan, kita itu harus bisa mengambil waktu bu. Pintar, Jangan sama. percaya diri. Iya, kedua bagus Asdi. Yang ketiga yang ibu sampaikan, kita tuh harus mempunyai tujuan belajar di sekolah ini. Bagus Atas Asdi. itu kita kalau ada masalah itu cerita. Ya, tepuk tangan dulu untuk Asdinya. Baik, sudah sampai sini bimbingan konseling kita. Sebelum ibu akhiri, marilah kita membaca doa sama-sama dulu ya. Angkat tangannya sayang, ya kita ibu semuanya. Bin Asdi, pimpin ya Asdi. Ketua kelasnya Asdi. Dia bilang. Iya bu, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak punya pilihan yang dikendalikan